Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah di saat ini, di kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat dan penuh rahmat dari Allah. Saya Subhanahu Rizal kembali menjumpai Anda dalam Khasanah Ramadan dari Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Dan Alhamdulillah bahagia sekali di saat ini sudah bersama saya adalah Gus Wahab. Kita mudah memanggil begitu saja. Beliau adalah Abdul Wahab, salah satu Khatib Suriah atau wakil Khatib Suriah di PCNU Kabupaten Nganjuk. Juga beliau adalah Ketua JRA, Jam'iyah Ru'yah Aswaja. Begitu ya, betul ya, Gus ya. Ruqyah. Ruqyah, bukan Ru'yah. Iya. Bukan, beda gitu ya. Beda. Ruqyah. Ruqyah itu suwo, ruqyah itu nginceng. Betul. Terima kasih Gus kehadirannya, berkenan hadir di studio Media Center PCNU ini di bulan Ramadan di tengah-tengah kesibukan Gus Wahab. Ya, saya sengaja jenengan saya undang. Ini ada sisi-sisi yang tidak banyak yang mengupas tentang ini. Kenapa? Selama Ramadan, anak-anak kecil bahkan orang dewasa sangat dalam pikiran dan pemikiran dan angan-angannya bahwa Ramadan itu nggak ada setan, setan dibelenggu semua, setan dipenjara, di borgol semua. Wah, ini image yang selalu muncul di anak-anak kecil ataupun ya sama orang dewasa juga banyak yang berpemahaman seperti itu. Nah, ini alurnya sebenarnya dari mana? Ini Gus Wahab ini kan tahu juga ini bangsa-bangsa yang seperti itu gitu. Makanya Ini saya tanya langsung ke jadi praktisi ruqyah ini yang susahnya di sini ya. Silakan Gus, gimana Gus? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah tsumma afdhalus shalah wa azkat taslim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Alhamdulillah, iktifan waqti syaron ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak tepat ditanyakan ke saya. Karena saya sendiri juga belum pernah melihat jin atau setan itu seperti apa bentuknya. Dan saya ini tipikal penakut. Meskipun di Jam'iyah Ruqyah Aswaja saya itu namanya jenderalnya JRA kan jenengan. Nah, itulah. Ini dulu jenderalnya JRA kan jenengan. Istilahnya kawan-kawan tuh romyun min ghairi romin. Tembakan yang tidak tepat sesuai tujuan. Saya tertembak mendapat kejatuhan sampur menjadi ketua saat itu karena tidak ada yang mau jadi pengurus. Dan saya tidak hadir. Jadi ini sebenarnya cukup berat ditanyakan ke saya. Tapi yang jelas jenengan kan yang paling bisa ini teman-teman ataupun ya teman-teman yang setiap harinya selalu berkomunikasi dengan yang tidak kelihatan itu. Itu yang memegang justru jenengan gitu. Tapi yang dipegang adalah yang kelihatan. Yang kelihatan saja. Gini. Alhamdulillah. Begini. Sebelum kita bicara tentang bagaimana setan itu dibelenggu, ya, mungkin kita juga perlu sedikit agak berkenalan dahulu dengan setan itu dengan bagaimana. Setan itu seperti apa? Nah, setan ini antara ulama sendiri nampaknya belum ada kesepakatan yang baku. Apakah setan itu makhluk? Apakah setan itu hanya sebuah karakter yang negatif? Hawa ya, yang ada di diri kita maksudnya. Karena dia ada karakter bisian-bisian sikap yang negatif, kemudian diungkap dengan kata syayatinil insi wal jin. Setan dari bentuk manusia dan dari bentuk jin. Nah, kalau jin ini ulama-ulama sudah hampir merujuk pada satu kesepakatan bahwa jin itu makhluk. Ya, jin itu ya tidak berbeda dengan manusia. Ya, beda dengan manusia. Hanya beda ini saja. Beda gitu. Dimensi. Nah, kalau bahasa yang sekarang kan beda dimensi. Mereka dimensi yang tidak kasat mata. Yang kita yang kasat mata. Kita di dimensi yang kasat mata. Nah, kemudian di banyak literatur, di banyak ayat
Bahkan banyak hadis ketika disebut kata setan, Ya. itu kemudian dimaksudkan dengan kata jin. Oh. Disebut kata setan secara mutlak itu banyak yang disebutkan dengan kata jin. Ini tidak sama. Padahal, nah Ya, ini tadi masih tidak. belum ada kesepakatan ini tadi. Nah. Jadi sebagian ulama pun kadang sebagian menafsirkan setan itu hanyalah sebuah karakter buruk yang menyebabkan seseorang itu terjauhkan dari kata dari rahmat Allah. Karena kata syaitan itu bermakna jauh. Kemudian syaitonu itu yang dijauhkan dari rahmat. Oh, gitu. Jadi kata setan itu sebagian sampai karena tidak ada kesepakatan, ya ada yang memaknai setan itu hanya karakter yang ada pada diri manusia dan pada jin. Ya. Nah, ini kata setan dahulu. Nah, kata setan dulu. Kalau sudah ada kesepakatan kita di bahasa setan ini, kemudian murnut ke setan yang dibelenggu tadi. Yang mana? Yang mana? Apakah itu setan? Apakah itu jin? Atau setan? Atau manusia? Nah, setan yang ada dalam diri manusia kita ini. Nah, iya, betul. Inilah yang mungkin kita perlu sedikit mencoba menganalisa. Kalau ini tidak dipahami dari itu, dari situ akan tetap terjadi kerancuan dalam image kita. Iya. Nah, berangkat dari situ ketika saya mencoba membuka-buka beberapa literatur tentang kata setan dibelenggu, ada beberapa redaksi yang berbeda dari hadis Rasulullah. Yang pertama hadis sahabat Abu Hurairah menyebutkan idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Ini unik. Ketika malam pertama di bulan Ramadan, setan dibelenggu dan jin-jin yang buruk kelakuannya. Ada tambahan kata ini. Nah, hadis ini mungkin nanti cukup perlu. Setan saja atau dan jin? Dan jin yang buruk kelakuannya. Jin yang buruk, jin yang memang ketika disebut kata maradatul jin, nah di sebagian keterangan tentang pembahasan tentang jin itu, tentang setan dan jin, ketika disebut kata setan itu yang dimaksud adalah maradatul jin ini. Jin yang buruk, jin yang kafir, jin yang perilakunya menyesat, merusak manusia. Ini di sebagian keterangan di kitab-kitab tentang dunia perjinan seperti itu. Iya. Itu yang masuk kategori terbelenggu. Terbelenggu. Setan tadi. Ya. Ini satu hadis yang pertama. Saya ambil hadis yang kedua, langsung saja ambil hadis berikutnya. Wa tusaddafu fihi syayatin. Nah, di kitab Akamul Marjan disebutkan ketika menjelaskan tusaddafu fihi syayatin, setan di situ dibelenggu, kalimatnya tidak ada maradatul jin. Kemudian pengarang kitab Akamul Marjan fi Alamil Jan ini memberikan sebuah gambaran ilustrasi bahwa wa arada syayatin allati hiya tastariqus sam'a. Ini ada sebuah keterangan. Yang dimaksud setan ini adalah setan yang tugasnya mencuri informasi dari Allah. Ketika Allah menugaskan kepada malaikat memberikan instruksi untuk memanage alam semesta ini, di alam malaikat sana ada jin yang ditugasi, yang memang tugasnya itu memang mereka tidak bisa diganggu gugat, disalahkan nggih mboten bener nggih. Karena memang tugasnya itu, tupoksinya memang untuk mencuri itu. Nah, jin ini mencuri informasi. Nah, yang dibelenggu ini adalah menurut versi kitab Akamul Marjan adalah jin yang memang mencuri informasi itu. Oh, gitu. Itu yang biasa membocorkan nasib-nasib itu ya. Nah, akhirnya jin itu setelah mencuri informasi, rahasia malaikat itu. Rahasia malaikat, rahasia alam ketuhanan sana diinformasikan kepada orang-orang yang bisa dikendalikan, terus muncul kepada paranormal Wah, itu. Ini menurut sebagian analisa. Artinya begini. Kalau kita bicara tentang setan dibelenggu, sedang setan sendiri itu belum ada kesepakatan kan tadi ya. Apakah itu makhluk yang sifatnya wujud dengan sendirinya, dengan wujud tersendiri, atau itu hanya sebuah karakter. Maka
kita juga bisa memahami bahwa kata setan itu bisa bermakna kalimat setan dibelenggu ini bisa bermakna hakiki, bermakna sebenarnya ya jin ini dibelenggu dalam konteks jin, dihentikan tidak diberi kesempatan mencuri informasi. Bisa juga ini bermakna majazi. Oh, gitu. Tidak makna sebenarnya. Makna majazinya ya. Makna majazinya karena di bulan Ramadan ayat-ayat tentang hadis tentang setan dibelenggu ini rata-rata membahas tentang sam'iyat. Informasi-informasi kelangitan. Misalnya, informasi kelangitan itu ghuliqat abwabun nar. Ya. Pintu neraka dikunci. Dikunci. Nah, ini kan bukan informasi tentang wilayah keduniaan. Iya. Wilayah yang gaib. Betul. Kemudian futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Siapa yang tahu? Nah, siapa yang tahu? Kalau tidak pencuri tadi ya. Nah, artinya kalau bicara di sini karena ini rangkaiannya semua rangkaian hal yang sifatnya gaib, jadi bisa jadi ini bukan makna sebenarnya. Nah, itu. Akhirnya majaz lah. Nah, akhirnya makna majazi. Berarti makna majazinya adalah ketika setan dibelenggu ini peluang manusia melakukan perbuatan buruk itu dikurangi. Oh, gitu. Dengan dibukanya pintu surga, peluang manusia mengarah ke arah yang bisa menyebabkan dia masuk surga itu semakin terbuka lebar. Oh, gitu. Dan ini dalam dunia nyata kita banyak sekali kita lihat, bahkan kita sendiri Nah, ketika kita sendiri mau melakukan hal-hal mau membuka di Facebook ada reel, kemudian foto-foto yang video-video yang menunjukkan petuntung itu, yang montok-montok itu kan kemudian kita kadang berpikir, eman poso nih. Betul. Nah, itu artinya membelenggu setan yang ada di diri kita sebenarnya. Itu ada makna kita sendiri kadang juga membatasi, membelenggu setan. Jadi melihat makna ini, makna majazi, artinya potensi-potensi melakukan perbuatan kemaksiatan itu juga dikurangi karena orangnya sendiri juga mempunyai rasa sayang terhadap puasanya. Jadi terlepas setan yang dimaksud itu adalah setan yang wujud dengan sendirinya atau apa yang ada di dalam hati kita, tapi yang jelas terbelenggunya setan adalah membelenggu apa yang ada, setan yang ada dalam diri kita sendiri. Ini bila kita ambil makna majazinya, dan ini juga logis. Iya. Kalau kita ambil makna hakiki, maka akan malah lebih jauh malahan. Lebih jauh dan referensinya jelas. Efeknya terhadap puasa kita juga hampir nggak ada. Nggak ada karena itu urusannya dengan jin jin yang buruk tadi. Dan ini juga senada dengan keterangan itu di Fathul Bari, di kitab Fathul Bari ada keterangan wayah tamilu ayyakuna isyaratan ila kasratis sawab wal afwi wa anna syayatina yaqilu irwa'uhum. Dan ini mungkin juga maknanya. Ini ulama pun tidak berani memastikan. Sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan karena begitu hati-hatinya ulama gitu, tidak seperti kita. Memberikan makna ini mungkin yang dimaksud adalah menunjukkan isyarat bahwa pahala itu dibuka seluas-luasnya sebagai kesempatan untuk masuk surga. Dibukanya pintu surga. Dibukanya pintu surga itu artinya pahala yang memang kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh para kiai-kiai itu banyak sekali lipat gandanya. Satu sholat wajib 70 kali lipat dan seterusnya itu. Dan ketika ditutup pintu neraka itu ampunan diberikan seluas-luasnya kepada orang yang berpuasa. Ampunan diberikan dan peluang untuk mengarah ke neraka itu berkurang, ditutup, sempit ya. Disempitkan. Nah, kemudian kesempatan setan untuk mengganggu manusia ini juga dikurangi sebanyak-banyaknya. Buktinya di masyarakat juga ketika Ramadan terlalu banyak yang menjadi ahli ibadah dadaan. Yang mengurangi sebenarnya bukan Allah ya.
salah satunya di alam dunia manusia berpulang ke manusianya juga. Kalau ternyata ketika Ramadan saya masih tergoda dengan reel di Facebook, kemudian saya tetap melihat, maka ya tetap membuka juga gitu. Jadi artinya kembalinya apa membuka dan menutup itu sebenarnya juga tidak jauh dari kita. Iya, gitu, kembali ke kemauan kita sendiri, ke niatan kita untuk berpuasa. Iya, iya. Itu yang mesti disadari oleh kita secara personal, secara pribadi sebagai umat Islam yang sekarang menjalankan ibadah puasa. Terbelenggunya setan juga karena diri kita sendiri. Dibukanya surga juga karena kita membuka. Kita membuka dengan kita beramal. Itu ya. Baik, menarik sekali perbincangan kita Gus Wahab di kesempatan kali ini. Sayang sampai sekitar 15 menit saya belum tahu yang namanya jin seperti apa, belum ditunjukkan di saya ini sejak tadi ini. Kalau ingin tahu itu ada waktu khusus. Oh iya. Ganti, sayangnya jin itu tidak bisa diambil lewat kamera ini. Oh gitu. Kalau begitu nanti kita siaran live-nya jam 12 malam saja ya di sini. Dengan kamera ultraviolet. Ya, biar dia muncul ya. Ya kita tunggu saja lain kali ya Gus ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya di studio Media Center kali ini. Semoga bermanfaat untuk warga netizen, untuk kaum muslimin semuanya. Ada pesan terlebih dahulu sebelum kita akhiri, Gus? Alhamdulillah, pesan yang semoga untuk saya sendiri. Mari bersama-sama kita menjaga hati. Menjaga hati dan menjaga hati, karena puasa kita ini tergantung kepada hati kita sendiri. Dan yang membelenggu setan adalah kemauan dari hati kita sendiri untuk membelenggunya. Dan yang membukakan pintu surga adalah hati kita sendiri, meskipun tidak lepas dari takdir Allah. Ini saja. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pesan-pesan, nasihat-nasihat, khazanah dari Gus Wahab. Ya, cukup istimewa di kesempatan kali ini. Akhirnya saya Subhanahu Rizal harus undur diri dalam Hasanah Ramadan Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.